Selamat malam Bapak, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Optimalisasi Pencarian Jalur Menggunakan Algoritma Semut yang diambil dari jurnal Satin, Sains dan Teknologi Informasi, volume 5, nomor 1, Juni 2019. Selanjutnya, kami yang beranggotakan kelompok Lorenzo Ananda Gusti dengan NIM 013, Sabina Rosa dengan NIM 45, Sali Klorina dengan NIM 49, Edwigi Syayu dengan NIM 65, Valarius Kelvin dengan NIM 117, Pascalis dengan NIM 145, Yones Rio dengan NIM 61, Julius Raka dengan NIM 57. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bidang masalah yang diteliti. Bidang masalahnya adalah pariwisata. Nah, penelitian ini mengatasi masalah efisiensi waktu dan biaya dalam melakukan perjalanan wisata di negara Singapura. Penelitian ini menggunakan algoritma semut untuk menemukan jalur terpendek dan optimal antara berbagai lokasi wisata yang ada. Masalah ini timbul karena banyaknya destinasi wisata di Singapura dan kebingungan wisatawan dalam memilih jalur yang tepat untuk mengunjungi lokasi tersebut. Dengan pemilihan rute terbaik diharapkan dapat meminimalkan biaya transportasi dan waktu yang terbuang, sehingga wisatawan dapat mengoptimalkan kunjungan mereka ke berbagai tempat Singapura. Selanjutnya, Berikutnya, saya akan menjelaskan bagian data yang digunakan. Data yang digunakan adalah data yang berkaitan dengan jarak tempuh masing-masing lokasi wisata di negara Singapura. Berikut tabelnya, di mana di sini ada keterangan A itu adalah Harbourfront, B. Merlion Park, C. Orchard Road, D. Clark Quay, E. Garden by the Bay, F. Chinatown, dan G. Universal Studio. Di sini kita tahu terdapat tabel, contohnya ada tabel tersebut. Jadi di sini misalnya dari kota A, dari destinasi A menuju destinasi A, itu jaraknya 0. Dari destinasi A menuju destinasi B, jaraknya 4,9. Destinasi A ke C 5,3, A ke D 4,8, A ke E 5,5, A ke F 3,7, A ke G 1,6, dan begitu seterusnya sampai dengan G ke G, jaraknya 0. Lalu cara memperoleh datanya. Data diperoleh dari hasil pencarian dengan bantuan tool penunjuk arah pada Google Map. Maka dapat disusun jarak tempuh dengan satuan kilometer dari masing-masing titik. Lalu proses awal sebelum data diolah. Sepertinya ada, karena data yang dipakai adalah data jarak yang memiliki satuan kilometer. Namun, pada paper tidak dijelaskan secara jelas apakah sebelum data didapat itu terdapat normalisasi atau pre-processing atau tidak. Selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh hasil. Langkah-langkah yang pertama yaitu studi pendahuluan. Studi pendahuluan yang dilakukan untuk mempertajam arah studi utama. Studi pendahuluan dilakukan karena kelayakan penelitian berkenan dengan prosedur penelitian dan hal lainnya yang masih belum jelas. Yang kedua, menentukan tujuan, menginformasikan dan membujuk dengan cara lugas dan memungkinkan pembaca untuk terlibat secara kritis dalam suatu topik ilmiah. Yang ketiga, mempelajari literatur merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Yang keempat, pengumpulan data. Merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Fasilitas pengumpulan data serta kualifikasi pengumpul data sangat diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas. Yang kelima, analisis masalah. Adalah kegiatan mengulas isi makalah melalui segi isi, struktur, dan kebahasaan. Yang keenam, implementasi dengan algoritma. Yang ketujuh, pengujian hasil pengolahan data. Selanjutnya, Baik, untuk cara menghitung nilai visibilitas antar titik. Pada perhitungan nilai visibilitas antar titik, yaitu algoritma semut menggunakan mekanisme peningkatan dan penurunan feromon pada jalur yang dilalui oleh semut. Semut meninggalkan jejak feromon saat melewati jalur, dan semut lain memilih jalur berdasarkan probabilitas yang dihitung menggunakan formula yang melibatkan feromon dan heuristik. Feromon mengalami penguapan dengan tingkat yang dikendalikan oleh parameter evaporation dan diendapkan berdasarkan jumlah feromon yang ditinggalkan oleh semut pada jalur tersebut. Informasi lebih lanjut mungkin diperlukan untuk
perhitungan nilai visibilitas yang spesifik dalam paper tersebut. Lalu untuk rumusnya dan langkah-langkah ada di langkah-langkah perhitungannya ada di slide selanjutnya. Baik, untuk rumus cara menghitung nilai visibilitas antar titik. Langkah kedua yaitu nilai visibilitas antar titik dengan menggunakan rumus nita IJ sama dengan 1/D IJ. Dan di bawahnya ini ada ini adalah hasil rumusnya ya, teman-teman, dari nita I tadi yang ada mu 1,2 sama dengan 1/D 1,2 sama dengan 1/4,9 sama dengan 0,24, teman-teman. Nah, ini hasilnya ini di bawah ini untuk tabel di bawah kanan di samping kanannya ya, teman-teman. Itu ada nilai visibilitas antar titiknya satu-satu dari A ke A, A ke B, A ke C, A ke D, dan selanjutnya. Baik, teman-teman, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami. Baik, yang selanjutnya, inisiasi nilai tiap parameter algoritma AOC, yaitu menggunakan algoritma semut untuk mendapatkan jalur terpendek atau optimal. Langkah pertama yang digunakan yaitu inisiasi harga parameter-parameter algoritma. Parameter-parameter yang digunakan yaitu alfa sama dengan 1, beta sama dengan 1, pi sama dengan 0,10, banyak semut sama dengan K sama dengan 7. Tahapan dalam penggunaan algoritma N-koloni. Baik, yang selanjutnya beberapa nilai perom awalnya. Nilai dari perom awal didapatkan dari operasi penilaian optimum di atas dari titik awal ke titik awal juga. Maka diperoleh jalur V1 ke V7, V7 ke V4, ke V3, ke V2, ke V5, ke V6, kembali lagi ke V1. Sehingga diperoleh jarak minimal greedy sama dengan 1,6 tambah 6 tambah 2,6 tambah 3,5 tambah 1,4 tambah 6,6 tambah 3,7 sama dengan 25,4. Sehingga kita mendapatkan perom awal. Baik, yang selanjutnya. Selanjutnya, untuk perhitungan nilai feroman awal, di sini kita menggunakan tabel jarak yang tadi jelas oleh teman dari depan. Dari tabel jarak ini, kita mencoba untuk mencari jalur terpendek dengan menggunakan algoritma greedy. Yang pertama, kita mengambil titik awal, yaitu titik V1, yang mana titik V1 ini adalah titik A. Lalu dari V1, kita coba melihat jalur dari A ke A, dari A ke B, dan dari A ke G itu mana yang paling kecil. Di sini dari A ke G yang paling kecil 1,6, yakni V7. Jadi jalur sementara kita adalah dari V1 ke V7. Lalu dari G, yang mana V7 ini, kita melihat kembali jalur mana yang paling kecil. Nah, jalur yang paling kecil adalah ke V6, yakni F, sebesar 2,3. Jadi jalur yang kita punya sekarang adalah V1, V7, lalu ke V6. Dari V6 yang adalah F ini, kita mencoba melihat jalur yang paling kecil lagi, yang mana jalur yang paling kecil adalah V2, yakni 1,6. Lalu dari V2, yakni B, kita coba untuk melihat jalur yang paling kecil, yakni ke V4, yakni D. Lalu dari D, V4, kita melihat jalur mana yang paling kecil, yakni V3, 2,6. Lalu dari V3, yakni C ini, kita melihat lagi jalur yang paling kecil adalah V5, yakni 4,5. Nah, karena TSP berawal dari titik awal dan akan berakhir titik awal juga, maka jalur sebelumnya, yakni V1, V7, V6, V2, V4, V3, dan V5, kita menuju kembali lagi ke A, yakni V1, sehingga hasil total jaraknya adalah 25,24 dari hasil perhitungan semua total jarak yang dihitung. Nah, dari hasil perhitungan total jaraknya, yakni 25,24 ini, kita kemudian menggunakan rumus tau IJ sama dengan tau 0 sama dengan jumlah kota dibagi dengan total jaraknya, yakni 7 dibagi dengan 25,4, yaitu sama dengan 0,276 yang akan digunakan sebagai nilai feromon awalnya. Untuk selanjutnya, rute perjalanan semut sendiri, kita melakukan perhitungan probabilitas untuk siklus pertama. Untuk semut pertama dengan rumus PIJ pangkat K sama dengan tau IJ pangkat alfa dikali mu IJ pangkat beta dibagi dengan sigma dari
tau IK pangkat alfa dikali mu I pangkat beta. Untuk mempermudah, kita mulai dengan menghitung sigmanya. Dari sigmanya kita mendapatkan nilai 0,4624. Selanjutnya kita akan menghitung probabilitas tiap titiknya. Karena dimulai dengan titik V1, maka probabilitasnya bernilai 0. Selanjutnya untuk titik V2 bernilai 0,1216, V3 bernilai 0,1124, V4 bernilai 0,1241, V5 bernilai 0,1083, V6 bernilai 0,1610, V7 bernilai 0,3724. Dari nilai probabilitas di atas, kita bisa meringkasnya dalam bentuk tabel seperti di tabel di bawah, tabel probabilitas dengan tabel probabilitas kumulatifnya. Dengan rumus yang sama, kita dapat menghitung probabilitas perjalanan semut berdasarkan titik awal yang berbeda-beda. Hasil yang telah dilakukan perhitungan seperti gambar berikut ini. Bilangan random yang dibangkitkan antara 0 sampai 1 dengan menggunakan fungsi Excel yaitu random. Di sini dicontohkan bahwa V1 terpilih nilai 0,65, sehingga titik terpilih yaitu V7, sehingga tabulis menjadi V1 ke V7. Lalu langkah-langkah ini dilakukan untuk semut kedua yang dimulai dari titik V2 dan teruskan hingga V7. Di sini pada paper ini terdapat kesalahan karena jika dilihat untuk probabilitas kumulatifnya 0,65 ini berada di V7. Maka kita masukkannya ke V7. Selanjutnya, perjalanan semut terakhir kita mencari nilai titik terpilih berdasarkan nilai probabilitas untuk dijadikan titik terakhir rute. Seperti gambar berikut ini. Saya akan menjelaskan tentang rute perjalanan semut. Selanjutnya adalah menghitung panjang jarak tiap rute dan juga menghitung pertambahan feromon yang terjadi di tiap rutenya. Nah, yang pertama semut ke-1 dengan tabulisnya itu V1 ke V5, V6, V4 ke V7, V2 dan V3. Itu dengan panjang 25,8 dan delta IK-nya 0,03876, yang mana delta IK-nya itu didapat dari rumus delta TKIJ sama dengan 1 per LK atau 0 gitu. Untuk siklus pertama, NC sama dengan 1 diperoleh rute terbaik, yaitu rute yang ditempuh oleh semut K1 dengan panjang rute sebesar 18,6 km dengan rute V2 ke V6, ke V5, ke V4, ke V3, ke V1, dan terakhir V7. Dikarenakan nilai pertambahannya feromon yang tertinggi. Gitu. Setelah informasi mengenai rute terbaik diperoleh, pembaruan feromon akan dilakukan dengan jumlah feromon yang baru-baru ditambahkan sebesar delta I, K dengan nilai 0,0537 dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Rumusnya yaitu tau IJ sama dengan 1 kurang P kali tau IJ tambah delta I, K. Maka didapat hasil berdasarkan rute yang didapat sebagai berikut. Teman-teman dapat melihatnya di sebelah kanan. Selanjutnya, pada pencarian dengan cara manual hanya terbatas untuk siklus pertama atau iterasi pertama, sehingga diperoleh rute terbaik sementara yaitu V1 ke V2 ke V6 ke V5 ke V4 ke V3 ke V7 dan ke V1 dengan jarak sebesar 18,6 km. Oke, kesimpulan yang diperoleh, pembentukan model TSP untuk optimasi menggunakan ACO dan optimasi pada jalur wisata pada negara Singapura dapat dilakukan dengan menggunakan teknik algoritma semut untuk 7 titik lokasi wisata yang ditentukan. Sehingga berdasarkan data yang dimiliki dapat dilakukan pembentukan model jalur optimum untuk jarak terpendek dengan jumlah iterasi sebanyak 1 kali. Saran dan kritik dari penulis. Nah,
Dibutuhkan pengembangan terhadap penelitian lanjutan dengan penggunaan iterasi dengan jumlah yang lebih banyak untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, serta penambahan jumlah lokasi wisata yang lebih banyak. Dapat juga diharapkan ke depannya perhitungan algoritma semut menggunakan beberapa aplikasi bantu seperti MATLAB ataupun perancangan software khusus yang dapat memudahkan dalam pencarian jalur optimasi wisata pada negara Singapura berbasis web sehingga dapat dengan mudah diakses oleh banyak orang. Oke, sekian dari kami. Jika materi kami bawakan kurang lengkap atau kurang jelas, kami mohon maaf. Terima kasih.